Yang ketiga, memberi zakat. Ini antara memberi zakat dengan puasa memang beda nomor urut. Ada hadis puasa nomor 3, zakat nomor 4. Ada hadis zakat nomor 3, puasa nomor 4. Itu enggak ada masalah. Yang jelas antara mengucapkan dua kalimat syahadat dengan mendirikan sembahyang resmi nomor urutan harganya. Yang bisa beda antara salat dan antara puasa dan zakat. Menyohino yang itu bak urutan yang kelai buh zakat. Buh zakat rukun Islam. Maka ada sembahyang tapi hana tabuh zakat, padahal ada memiliki harta yang wajib buh zakat, nyawa Islam tanya hanasib rukun. Islam kita pincang, tidak sempurna. Karena rukun adalah bahagian yang terpenting daripada sebuah bangunan. Teman puas jenis harta yang wajib zakat. Yang pertama, zuru', biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian maksudnya adalah biji-bijian yang biasa dijadikan makanan pokok. Lagi gandum, padi, pada tempat-tempat tertentu kadang-kadang jagung. Nah, tipe yang Indonesia bahagian timur yang sebagai pengganti beras yang populer dalam padang-padang dunia, itu juga masuk dalam biji-bijian yang dijadikan makanan pokok. Tapi menyo daerah Papua yang dijadikan makanan pokok sagu nyan ke jenis biji-bijian. Sagunya bak meria kan buah meria. Jadi sagu itu bukan jenis biji-bijian dan juga bukan jenis buah-buahan. Maka sagunya kan harta wajib zakat. Contoh itu kadang-kadang nak raja oblang. Tapi tanya kamu perlu tun pajuh makanan pokok kan padi kan berat, kucing jumpung. Ada lumong, kan? Lumong jumpung kerja makanan pokok. Maka yang dikenal masyarakat dua macam. Sebahagian pajuh bu, sebahagian pajuh jumpung. Maka bagi yang pajuh jumpung memang komunitas di luar tak jumpung dari pajuh banyak makanan pokok. Maka bagi gonya kaku hana wajib jaga walaupun nak ajak ulang karena akan padi makanan pokok banyak pocik jumpungnya kan biji-bijian dan kan buah-buahan. Yang kelaganya pakat kami buah jagat bagi orang yang jemaah jauh belang. Kakak tanya baik pakat pajuh boleh pocik pajuh jumpung jerami pak. Jerami. Jadi kalau ada masyarakat yang malas kasih zakat padahal dia panen di sawah, mungkin dia telah mencoba untuk mengalihkan makanan pokok dari biasanya beras, mungkin mau makan jerami. Yang makanan pokok jerami anak wajib juga ya. Ini tangga cocok yang program pajuh jumpung BPA pajuh boja ke. Maka lang kampungnya di periksa lain umum ada orang yang ke sawah tapi enggak mau kasih zakat padi padahal nisabnya sampai. Maka tanya, kamu beli pajuh jumpung tunggu elmo nak boja ke. Ya. Dan binatang mawasi, binatang yang wajib zakat, jenis bakar, lembu dari segala macam lembu, sapi, kerbau segala macamnya, kambing, biri-biri, kibas, nisabnya nak pegah babak jaga. Manyo lembu padi 10, manyo kambing biri-biri 10, kalau unta 5.
Hanya buah-buahan, kurma dan anggur. Ya. Buah tawid gimana? Memang menyokap pakat, juk jaga tawid, juk aju berapa kali ya. Kalau memang sudah ada kesepakatan sawit dikasih zakat pun nggak apa-apa, kasih aja. Malah lebih banyak dari yang diminta pun nggak apa-apa. Ya. Bawa memplang, bawa rambutnya, wajib zakat. Alunyan polong emas dan perak yang disimpan, bukan yang dipakai oleh orang yang halal pakai. Tapi kalau orang laki-laki memiliki emas walau dipakai, itu sama dengan simpanan juga, karena laki-laki tidak diizinkan dipakai emas. Orang laki-laki dia menabung hartanya dengan membeli emas, tapi dia pakai emas itu, walaupun dia pakai dihitung untuk nisab zakat. Lain dengan perempuan, perempuan diizinkan pakai emas, maka emas dalam ukuran layak pakai itu tidak dihitung untuk zakat daripada emas simpanannya, yang dihitung yang selebih daripada yang layak untuk dipakai. Demikian juga perak. Kalau perak untuk laki-laki diizinkan, malah sunat sekadar 1 biji cincin. Harta ma'dan, harta tambangan, itu juga dari jenis emas dan perak yang ditambang. Artinya yang di atau seperti apa, galian ya. Bukan emas yang jadi yang disimpan di tanah, tiba-tiba dapat, itu lain, itu namanya rikat nanti. Hanya nunggu rikat. Yang kami menyokotnya nata miliki, nah semacam tu zakat tijarah. Zakat tijarah. Persen zakat tijarah 2,5%. Zakat emas juga 2,5%. Ya, 2,5% zakat. Sedangkan zakat biji-bijian dan zakat buah-buahan lagi padi 30%. Sehingga yang protek kita ke sawah lumayan capek dan juga butuh modal. Tapi kenapa persen zakatnya tinggi 10%? Sedangkan orang dagang yang biasanya kita lihat yang kaya, yang berpenampilan orang dagang, bukan orang sawah, tapi zakatnya cuma 2,5%. Itu nampaknya tidak adil. Kiba nak merasa hanadi mi? Bak perasaan mi nak merasa hanadi zakat tuki-tukinyo urang Mekah 2,5% zakat, 1/4 usyur. Sedangkan zakat tanya jauh belang, yang terjauh belang mi enggak ada tari itu pada jauh belang. Apalagi tithul harga jauh belang. Kalau meglih piaki kata pegana dua alam zakat je 30%. Namri hanadi bak perasaan namri hanadi bapak bagaimana? Ada terkesan nampaknya tidak adil. Zakat tijarah, zakat perdagangan cuma 2,5%. Juga zakat emas simpanan, perak simpanan juga begitu. Sedangkan zakat biji-bijian, contoh padi itu 10%. Ji jawab segala tim memang nak terkata hanadi ju jawab. Nadi mi agaknya hukum syariat. Hananya baru nak agama. Rupanya ni agama long karaya. Orang agama. Seluruh hukum syarak itu adil. Adil bukan maknanya sama rasa dan sama rada. Dan juga seluruh hukum, apalagi ukuran-ukurannya memang dalam Al-Quran lainnya. Jangankan hadis, malah Al-Quran dalilnya. Itu ada hikmahnya.
menurut dugaan Tengku, Bapak mungkin ada yang berprofesi sebagai pedagang. Mungkinkah atau memang ada pedagang-pedagang yang tidak memberi zakat tijarahnya? Ikna Tengku, urung mekat-mekat mesti gedung dia mekat. Yang hanabuh jaket. Ikna apa hana? So lebih le orang mekat hanabuh jaket dibandingkan orang jauh belang hanabuh jaket yang teruk jaket. Le orang mekat dia hantimbo jaket dibandingkan orang jauh belang. Andai kata zakat tijarah juga ukurannya 10%. Thang mata bodohnya mentira wana tombe hai tembo jaket orang mekat. Sekadar 2,5% saja, mungkin 75% pedagang tidak menunaikan zakat. Itu padahal cuma 2,5%. Kalau memang zakat tijarah ukurannya 10%, nyotang matiro notobu. Dalam 1 juta tentu lebih. Dalam 1 miliar 100 juta. Rasanya tidak pernah ada orang yang memberi zakat. Ukuran 2,5% saja, mungkin 75% daripada pedagang tidak bayar zakat. Ampat ke hiji Rupiah gedung. Itu hikmahnya. Dan kenyataannya bagi kami di kampung Pak, orang sawahan malah bangga anda kata hasil sampai nisab untuk memberi zakat. Sehingga di kampung kalau ada orang yang nanya, Pak, berapa dapat panen kali ini? Alhamdulillah sampai zakatnya. Jadi kenyataannya orang yang usaha tani malah bangga anda kata memperoleh hasil sampai nisab zakat. Sementara pedagang padahal dia asetnya mungkin miliaran, tapi walau diwajibkan 2,5%, tapi lebih banyak yang tidak mau bayar zakat. Nyan di antara hikmah hari. Pakon ni persen ke orang mekat, le persen ke orang tani. Karena menyong harta kan berbentuk peng, nyan iblis paling rayu ya. Yang kan berbentuk peng. Harta kalau dalam bentuk duit itulah iblis itu. Sehingga sangat kita terganggu dan terkekang dan terpengaruh dengan harta yang berbentuk uang. Sehingga salah satu sifat orang-orang yang enggan dan berat memberi zakat, tak kala dia peroleh harta, jamaah malau adada, menghimpun dan menghitung. Dia siangnya himpun, cari kemana-mana, malamnya hitung. Orang dagang kadang-kadang jam 6 sore tutup tokonya, habis maghrib hitung uang sampai jam 12 malam. Menyemekak ramai-ramai bak bila empeng itu nya hanjik mengkurma hanjik tu. Itulah salah satu tabiat orang yang membawa kikir, itu jamaah malau andada, menghimpun dan menghitung. Kadang-kadang lebih susah orang yang napeng kurang riba daripada napeng 5 riba. Lebih susah orang yang punya duit 9.000 daripada yang punya duit 5.000. Pangkan aku Kau kemudian pakai lebih berat tutah orang napeng 10 riba dibandingkan orang napeng 5 riba. Orang yang napeng 10 riba 4 riba di nak aja tak lipat. Kajak siklo. Orang yang punya duit 5.000 dah pasrah memang 5.000. Tapi yang punya 9.000 dia cari seluruh pelosok bagaimana dapat 1.000 lagi supaya genap 10.000. Langsung nanti dilipat disimpan. Nyampe kata empeng kanya ji. Maka ada tahu ji kesediaan ngan yang kehinaan. Rasulullah berkata, tidak ada seorang pun
Daripada orang yang tidak membayar zakat, tak kala mati tidak pernah minta kembali lagi ke dunia, tidak ada. Semua orang yang zakatnya menunggak di dunia, semuanya tak kala mati setelah masuk kubur minta balik ke dunia untuk menyelesaikan zakat. Yang paling parah tempu yang kita ke Mekah dibandingkan zakat orang ke sawah. Kalau orang ke sawah misalnya tahun ini dia nggak mau bayar zakat, atau udah berapa tahun tidak bayar zakat, tak kala dia insaf ingin bayar zakat, itu tidak ada problemanya, zakatnya tidak urut dan tidak membengkak. Tapi paling bahaya orang dagang. Orang dagang yang tidak mau bayar zakat itu paling berbahaya dan paling rusak hartanya. Dan andai kata dia mau menyelesaikannya sungguh sangat sukar. Kenapa? Nisab syarat wajib zakat tijarah atau perniagaan sampai nisab dan sampai tahun. Maka diwajibkan setiap tahun untuk memperkirakan aset dagangannya. Maka andai kata sampai nisab, maka 2,5% itu zakat dan bukan miliknya lagi. Ukuran zakat ke milik dua kali. Maka andai kata hana gebuh zakat, yang khut zakatnya 4 duknya. Kelang kedainya mentang dah sampai setahun, dia hitung seluruh aset dagangannya, rupanya sampai nisab, tapi dia tidak mau kasih zakat. Maka yang jatah zakatnya kan masih di situ juga, maka dia dagang lagi. Sama dengan tahun kedua dia labanya itu sudah berfungsi. Kenapa? Karena modalnya bukan milik bukan milik dia lagi, karena campur dengan milik orang yang berhak terima zakat. Contoh agaknya kira akhir tunyo ada asetnya 100 juta. 100 juta. Dalam setiap 1 juta 25.000. Ya. 100 kali 25.000 ya. Adik. Wartuh 50.000 ya. Lambat matematik macam ni. Maka begitu dia buka toko tahun kedua, hari pertama tahun kedua, dia sudah berfungsi. Jadi modal dalam tokonya bukan murni milik dia lagi, tapi di sana sudah ada milik orang lain sebanyak 250.000 contohnya. Sama dengan tahun selanjutnya, kalau ada laba itu bukan miliknya, bukan utuh miliknya lagi. Tahun ketiga juga tidak bayar zakat. Maka karena hak zakat lo kita mau lampang kai. Tahun keempat maka hana buat zakat lo, maka hak zakatnya juga sudah bergabung dengan modal dia. Maka pada dasarnya orang yang kana 15 tahun kemekat hana gebuh zakat, nyu kan selesai hanya dengan gebuh zakat. Apa juga laba milik orang lain harus dikembalikan. Mau dikembalikan ke mana? Sedangkan pemiliknya tidak kita ketahui, karena yang milik daripada asal kedaerahannya adalah termasuk mustahik zakat lang kampung ranyo. Maka anda kata mau menyelesaikan bukan semata-mata ya bagi zakat. Cina harta gop laba yang pangkai gop karena lang kedai kita katanya. Hai menyatanya muka engkong thi laba kan bayar bagi. Lain zakat, lain bagi laba. Kiba guru tem kanya. Nya kanya. Ham nyolang kedai katanya na pangkai atra gop. Nya kanya mengkong thi. Maka menyona laba nyata katanya mendung kan tentena laba po pangkai sesuai dengan persen modal kan. Maka anda kata kita 20 tahun sudah dagang tidak pernah bayar zakat, nyo baru rencana ada zakat, nyan payah
pertama sekali tak kira. Tahun pertama kira-kira berapa zakatnya, tahun kedua kira-kira berapa zakatnya dan seterusnya. Tapi yang paling parah bukan sekedar kita menyelesaikan zakat selama 20 tahun, tapi kita harus sadar bahawa di dalam toko kita bahawa laba yang nak hasil kan utuh milik kita nyawa. Kenapa? Karena hasil juga dari modal orang lain. Dah modal lain yang ke zakat yang hendak bagi ke orang yang berhak terima zakat nyan kam gabung pangkai. Maka menyutrip-trip orang pangkainya nak kecu amilan. Orang pemilik pangkai zakat nak kecu amilan. Hana terangkan po yang asli nak kecu amilan mungkin udah kadang-kadang lebih laba gop yang laba draw gurungkat. Kenapa? Karena yang pemilik toko dia mungkin ada ambil hartanya, sedangkan yang pemilik modal yang besar dari zakat, orangnya kan nak cocok, kalau tambah hala ju labanya je ke pangkai, laba je ke pangkai, laba je ke pangkai. Maka tolong berhati-hatilah orang yang mencari nafkah dengan dagang, jangan coba-coba untuk tidak membayar zakat, sebab andai kata zakat tidak dibayar dalam waktu yang lama, untuk menyelesaikannya sangat sulit.